Halo para sahabat, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan banyak rezeki. Nah, para sahabat, di video kali ini saya akan mengut daun-daun kering untuk dijadikan kompos. Tapi proses pengolahan kompos saya itu seadanya tanpa menggunakan starter. Apakah bisa atau tidak? Nah, kita lihat videonya para sahabat. Nah, para sahabat, sekarang saya lagi di kebun di belakang rumah, tapi lumayan agak jauh. Nah, di sini banyak emas untuk tanah, yaitu daun-daun kering yang berjatuhan. Lumayan banyak kita angkut. Kebetulan ini ditanamin ubi. Sekarang kita angkut. Maaf, di bawah suara sungai para sahabat. Suara air di sungai. Sekarang kita angkut. Jadi ini adalah daun kering dari pohon sukun. Jangan dibuang ke sungai. Nah, harusnya dimanfaatkan untuk membantu kesuburan tanah kita. Nah, ini kita akan buat kompos. Kompos yang adanya, kalau saya para sahabat membuat kompos tanpa campur apa-apa. Yang penting kita rajin mencicil, mengambil sampah, mulai dari sampah dapur, sampah hijau hasil ngoret. Nah, para sahabat, kebetulan bak untuk pembuatan kompos saya ini berada di bawah pohon nangka, jadi tidak terlalu terpapar cahaya matahari, apalagi yang paling pojokan itu. Jadi cukup bagus untuk pembuatan kompos ini para sahabat nih. Nah, para sahabat, ini kompos yang sudah jadi. Di sini juga biasa seperti biasa ada gedebong pisang, limbah dapur, daun-daun kering dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak dicincang, ini masih berbentuk seperti ini, tapi udah remah seperti ini tuh. Gampang sekali hancur para sahabat nih. Sangat gampang sekali hancur. Nah, dapat dilihat ini sudah bagus para sahabat nih. Sudah bisa digunakan dan tidak menimbulkan bau para sahabat nih. No, di sini mikroorganisme, cacing juga sudah banyak. Tuh, ini cacing juga. Ini sudah bisa dipergunakan. Nah, seperti ini. Dan sebagian juga, nah saya tanami tanaman pacar air di sampingnya karena itu sudah jadi. Karena ini hanya celengan para sahabat untuk media tanam. Nah, itu pun sangat bagus-bagus untuk tanaman air mata pengantin sebagai pakan lebah para sahabat nih. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses saya membuat kompos ala kadarnya para sahabat tanpa menggunakan starter. Nah, di sini sudah ada nih, saya tidak dicincang-cincang, tidak dibelah-belah, seperti ini saja. Ini ada daun nangka, terus nangkanya yang sudah busuk dan lain sebagainya saya simpan seperti ini saja. Hanya ada syaratnya, kita mulai para sahabat nih. Jika seperti ini, nah sudah di atasnya ada sampah kering, nah kita bisa menyimpan sampah basah para sahabat nih. Nah, atau disebutnya sampah hijau. Tapi hati-hati jikalau gulma yang gampang berakar, langkah baiknya akarnya diputus dulu. Nah, ini juga daun kunyit tanpa saya potong-potong para sahabat, semuanya saya seperti ini saja. Kalau potong-potong lumayan malas para sahabat, menguras tenaga. Nih daun kunyit, daun pandan seperti ini saja para sahabat nih. Nah, seperti menggunung seperti ini ya para sahabat nih. Gak apa-apa, yang penting diratain. Rata seperti ini. Ada juga ini gedebong pisang bekas perasan, bisa disimpan saja seperti ini para sahabat. Nah, jikalau daun baru kering apalagi musim kemarau, nah alangkah baiknya daun kering ini direndam dulu di air, mau air selokan mau air hujan gak apa-apa. Yang penting
Nah, ini basah karena mikroorganisme itu tidak bisa hidup di media yang sangat kering. Jadi harus dibasahi dulu agar ini lembab dan juga air tetesan daripada daun kering ini menetes ke bawah. Direndamnya asal basah saja para sahabat nih. Asal basah saja. Nah, seperti itu saja para sahabat. Nah, karena cacing mikroorganisme lainnya bisa hidup di tanah yang lembab. Nanti kita ratakan. Karena daun sukun ini lebar-lebar para sahabat nih, agar mikroorganisme atau cacing tanah dapat mengurai sampah-sampah yang besar. Jadi fungsi cacing tanah itu adalah mengurai sampah-sampah besar, mengganggu bukan mengganggu ya, membantu mikroorganisme yang bekerja. Tapi jikalau tanpa starter seperti ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, karena ini adalah alam yang bekerja para sahabat. Biarlah alam yang bekerja. Kalau saya di hutan pun seperti ini. Kalau di hutan cepat subur karena pertama cara paparan cahaya matahari terhalang oleh pohon-pohon besar, jadi tanah di bawahnya tetap lembab bersahabat. Nih tanpa starter, biarin aja seperti itu. Ini memakan waktu kurang lebih 6 bulan, tapi di sini para sahabat, di box ini bukan box ya, di kolam ini bekas kolam, jadi ada pembuangannya. Setiap hari saya siram, tapi tetap air tidak akan mengenang karena ada pembuangan. Walaupun ya intensitasnya cukup besar, tapi penyerapan tanah yang tersisa karena berbentuk poros akhirnya tidak akan menggenang dan tidak akan padat seperti halnya tanah yang tidak subur. Nah, setelah seperti ini nanti seiring waktu jika sedikit demi sedikit terurai maka akan ke bawah, tidak akan melendung seperti ini, akan ke bawah, ditambah lagi akan ke bawah. Nanti yang paling bawah kita ambil. Nah, metode seperti ini yang sulitnya kalau mengambil komposnya. Tapi makanya saya di ujung sini yang belum, ujung lain yang sudah matang. Jadi untuk gampang pengambilannya. Nanti sudah kempis, bisa ditambah lagi. Mau limbah dapur, mau apa juga, tidak apa-apa para sahabat. Hanya saja kalau limbah dapur pasti mengundang lalat. Nah, seperti inilah para sahabat kalau saya membuat pupuk kompos walaupun tidak dipotong-potong, biar saja alam yang bekerja. Nah, mungkin sekian para sahabat. Kalau ada kritik maupun saran bisa diisi di kolom komentar. Biarlah alam bekerja secara natural. Nanti cacing dan mikroorganisme akan ada dengan sendirinya para sahabat, seperti halnya di hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.